Baik, Ibu dimulai aja kali ya. Iya, silahkan. Oke, Ibu. Pertama, selamat sore dulu, Ibu. Sore. Sebelumnya izin perkenalkan, saya Putri Rati Septiani dengan teman saya. Saya Sifani Zaranjani. Oke, salam kenal. Saya Dian. Iya, salam kenal Ibu. Aduh, deg-degan. Ibu maaf ya Kenapa kalau deg-degan? kalau kita ada salah-salah kata nantinya. Kalian Soal lucu banget sih. nervous. Gimana sih? Aduh. Woi, minta maaf terakhir, woi. Kalau dibuka Mungkin di awal dengan minta maaf tuh berarti kalian sudah berencana melakukan kesalahan. semoga tidak ada kesalahan. Oke, Ibu, mungkin biar kita Oke, oke. lebih Gimana, gimana? biar kita lebih kenal, mungkin Ibu bisa memperkenalkan nama lengkap dulu. Oke. Saya Dian Purnomo, saya seorang penulis. Terus, apa lagi? Eh, itu aja kan? Iya, Bu. Apa Ya. lagi yang itu aja kan ya? Oke. Ya, itu aja. Nah, kan masuk ke topik ya, Ibu. Seperti yang saya dan teman saya ketahui, Ibu kan seorang penulis dan kita juga tahu kalau Ibu udah memiliki banyak karya gitu. Nah, mau tahu Ibu mulai nulis itu dari kapan ya, Ibu? Mulai nulis dari kecil banget, dari nulis yang ini ya, kayak nulis cerita gitu ya. Iya, Ibu. eh Kalau dulu itu zamanku masih SD sampai SMA itu adalah tahun 80-an ya, 80-an sampai 90-an itu di pelajaran bahasa Indonesia itu salah satunya ada namanya pelajaran mengarang. Aduh, itu aneh Mhm. banget sih sebenarnya. Kayak tapi emang ngarang sih zaman dulu gitu. Jadi setelah kan dulu kan ada pertanyaan ABC gitu atau benar salah gitu gitu kan waktu masih SD, terus habis itu ada yang pertanyaan terbuka gitu. Nah, di bahasa Indonesia itu di ujung pasti buatlah sebuah cerita gitu. Buatlah sebuah cerita tentang apa gitu. Nah, itu tergantung gurunya nentuin di situ gitu. Nah, itu biasanya di setiap ujian ada begitunya. Jadi kalau ujian ada mid semester dan semester, jadi setidaknya satu semester kita dipaksa menulis 2 kali gitu ya. Nah, itu sebenarnya adalah latihan menulis pertamaku. Jadi dulu kalau teman-teman tuh pada ngerjain soalnya dulu, kayak ABC-nya dulu atau pertanyaan terbukanya diduluin, kalau aku enggak, aku suka ngarang dulu. Jadi ngarang dulu panjang-panjang gitu cerita-cerita, jadi supaya energinya nggak habis, baru habis itu aku mengisi yang pertanyaan. Itu awal mulanya. Terus suka nulis diary. Diary itu dari SD itu udah mulai nulis. SMP iya, SMA iya nggak ya? SMA kayaknya masih nulis diary. Kayaknya mulai putus nulis diary itu justru kuliah. Nah, terus SD ku tuh kan pindah-pindah. Jadi dulu zaman kami itu ada namanya sahabat pena, cie. Oh Jadi kita iya, sahabatan tapi kayak tulis-tulisan ya, kirim-kiriman surat gitu kirim-kirim kan. surat. Nah, aku SD-nya tuh sempat ada SD di Salatiga, terus dipindah ke Lampung, SMP. Dan ketika SMP itulah aku eh, berkesempatan mengeksplor banyak-banyak tuh SMP. Jadi kirim surat sama teman SD ku yang kemudian SMP-nya di Jawa, gitu aku di Lampung. Jadi aku punya kesempatan menceritakan Lampung itu kayak apa, hidup di perkebunan tebu tuh kayak apa, jalan aspal tuh jauhnya 15 kilo dari tempat kami. Itu tuh aku ceritain di situ gitu eksplornya. Nah, aku menikmati proses bercerita itu. Kemudian mulai nulis. Nah, aku suka baca. Kuncinya itu sebenarnya. Jadi ketika aku membaca, itu pikiranku tuh udah kemana-mana gitu kan. Ah, aku juga bisa nih bikin kayak gini gitu. Bacaan pertamaku tuh bahkan Wiro Sableng, SD kelas 2. Jadi SD kelas 2 aku udah baca Wiro Sableng, Kopingho, terus pokoknya komik-komik zaman dulu. Petruk Bagong gitu-gitu. Terus bahkan Siksa Kubur aja tuh aku baca tuh zaman SD gitu ya. Nah, dari situ aku kepikiran, oh nulis tuh kayak gini, aku mau jadi penulis gitu-gitu. Nah, nulis cerita benerannya itu adalah ketika apanya?
Sudah, silahkan dipakai. Maaf ada ponakanku ya. Iya ibu, gak Kan apa-apa. Ada apa? sini, sini. Bawa mobilannya ke sini aku pasangin. Thank you. Nah, terus habis itu eh, sama obengnya ya, Nak. Terus habis itu aku nulis benerannya SMA. SMA tuh mulai belajar nulis cerita yang bukan tentang aku ya. Nulis cerita gitu-gitu. Tapi pas aku kirim-kirim ke penerbit, ke apa namanya majalah itu tuh nggak ada yang lolos karena nggak tahu karena apa. Emang mungkin lagi karena namanya lagi belajar juga ya masih mentah gitu kan. Bule tolong obeng dong bule buat ini. Nah, jadi nggak ada yang lolos sampai 16 tulisan. Di situ tuh aku SMA tuh ya semuanya. Dulu kita masih pakai ketikan loh beneran yang cetik 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 gitu. Terus aku merasa bahwa oh kayaknya nggak bisa nih aku jadi penulis gitu dan aku menyerah berhenti nulis banget banget sampai eh kegedean. Sampai berapa ya aku udah punya anak. Anakku umur setahun, dia lahir tahun 2002. Jadi umurku berarti 26 tahun. Umur 26 tahun baru aku memutuskan untuk menulis lagi gara-gara aku nemu surat di salah satu raku gitu, kasih anak, di raku tuh di apa pokoknya Hai. kamu ikut rapat sini, kalau mau ikut rapat. Terus habis itu aku nulis lagi, tapi waktu itu lagi rame-ramenya ini nih teman-teman. Aku nggak tahu kalian lahir tahun berapa sih? 2005, 2004. Kalian lahir tahun Ah, itu 2004 itu adalah novel pertama aku terbitin ya. Jadi Oh, waktu itu aku nulis dan itu lagi musim-musimnya ciklit. Ciklit tuh cik literatur, teen lit gitu-gitu. Apa literatur buat remaja gitu. Mohon maaf ya, ini hiburan ya. nggak apa-apa ibu. iya nggak apa-apa itu. Terus habis itu udah itu adalah pertama kalinya novelku diterbitin di tahun 2004 atau 2005 ya, aku lupa. Kalau nggak 2004, kayaknya 2004 deh. Itu pertama kali diterbitin. Gitu deh sejarahnya. Nah, sejak saat itu baru aku apa namanya merasa oh ternyata aku bisa nulis gitu. Ah, Dek, tidak begitu dong. Pasang wajah yang ganteng dong, Nak. Kayak gitu ceritanya. Udah. Wah, berarti Silahkan berarti udah lama ditanggapi. banget ya ibu buat berkecimpung di dunia penulisan dan penerbitan. Iya. Aku tuh sempat sebenarnya yang membuatku menulis banyak-banyak tuh ketika aku bekerja di radio. No. Waktu aku di radio itu, aku tidak, ya aku siaran juga, tapi sebetulnya yang lebih banyak menyita energiku di radio adalah nulis skrip. Jadi aku jadi scriptwriter di radio, kemudian ini ponakannya ganteng banget. Silahkan. Udah berhasil dikeluarkan dari kamar. Tutup, nak. Thank you. Terus habis itu di situ sebenarnya exerciseku nulis paling banyak. Nulis cerita. Dulu tuh aku sempat pernah disuruh nulis 90 cerita dalam waktu 3 bulan. Karena Wah, keren dapat banget. iklan gitu. Iklan dulu ada obat mah namanya Reni. Nggak panjang sih, kayak durasi sandiwaranya tuh 30 menitan. 30 menit tuh berarti kayak kalau di halaman halaman lembar halaman tuh mungkin lima lembar gitu. Itu jadi aku sehari bikin satu cerita gitu. Nah, itu sebenarnya exerciseku yang paling mendukung gitu sih. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Ibu. Eh, Kalau misalnya kalian nggak happy sama pertanyaannya boleh digali lagi nggak apa-apa loh. Aku nggak apa-apa. Maksudnya Iya karena ibu, aku kan iya, ada sangat bocil. sangat amat terjawab. sudah Hmm. terjawab Ibu. Baik, dari 10 karya dan 5 antologi yang telah Ibu terbitkan, bagaimana pengalaman Ibu dalam proses seleksi naskah hingga pencetakan buku tersebut? Nah, seleksi naskah tuh tugasnya tidak di aku. Jadi gini, aku Hmm, ceritain dunia penerbitan dulu ya. iya, Boleh bu. Eh, ada beberapa macam jenis penerbitan. Ada self-publishing, ada sekarang yang disebut print on demand, dan ada penerbitan mari kita sebut sebagai penerbitan konvensional. Jadi dua yang pertama tadi itu baru
dulu ada tapi bentuknya berbeda sama sekarang. Yang sekarang lebih kita kenal sebagai self publishing tuh kita beneran jadi kita punya buku, kita ala-alanya bikin penerbitan, tapi kan bikin penerbitan gampang ya sekarang. Bikin penerbitan udah kita edit sendiri, bikin cover sendiri, sendiri tuh bisa jadi dirinya sendiri, bisa jadi dia membayar orang dan lain-lain. Eh, Dicetak-cetak sendiri, maksudnya pergi ke percetakan atau kayak apa namanya snappy-snappyan gitu juga bisa dipasarin sendiri. Itu self publishing. Nah, yang kedua adalah print on demand. Print on demand itu ada perusahaan-perusahaan yang menyediakan itu banyak sekarang dan itu cukup menarik, cukup jadi alternatif karena penerbitan yang konvensional butuh waktu lama. Jadi kalau orang merasa kayak kelamaan nggak mau itu dan dia merasa punya energi untuk editing dan lain-lain, dia memakai print on demand. Jadi yang dia kerjakan adalah dia punya naskah, setelah itu dia kasih uang ke sebuah organisasi perusahaan itu gitu ya, perusahaan itu yang akan memikirkan eh, cover, membantu dia memikirkan covernya gimana, layoutnya gimana, ISBN-nya gimana dan lain-lain. Kemudian nanti mereka akan cetak, let's say 100 deh kita cetak gitu. Oke, kamu kalau 100 kamu bayar 5 juta gitu misalnya. Nanti dia punya 100 buku yang pemasarannya bisa mereka diskusikan lagi. Apakah mau dipasarkan oleh si print on demand-nya atau dipasarkan oleh si penulis itu sendiri. Dua. Nah, yang ketiga yang konvensional ini adalah yang terberat. Namanya konvensional tapi justru paling berat. Si konvensional itu penulis punya naskah, naskahnya dilempar ke penerbit. Penerbit itu di dalamnya kan dia punya editor, layouter, desainer dan lain-lain, setter gitu ya. Nah, buku itu langkah pertamanya adalah dia akan diseleksi oleh editor. Mungkin sebelum editor ada tim lainnya aku nggak paham ya karena beda-beda setiap perusahaan. Kalau zaman aku di Gagas Media itu punya 5 first reader. Jadi mereka membayar sesuai sama tema gitu. Misalnya temanya remaja, dia membayar 5 remaja untuk menjadi first reader. Mereka akan ngasih komen untuk buku itu, kayak ngasih pointing penilaian gitu. Baru dilempar ke editor kalau diterima. Kalau nggak diterima ya udah dibalikin atau dicuekin gitu. Dan yang karena mereka harus membayar 5 orang itu, 5 orang first reader itu, mereka biasanya juga ada selektor awal banget dia kayak baca 5 halaman gitu, terus kayak tapi dari perusahaan ya biasanya karena duitnya dari dia kan nanti dia nggak mau ngeprint yang blob gitu istilahnya. Dari situ baru dikasih ke 5 pembaca. Nah, abis itu editor sama penulis tuh tektokan gitu. Kenapa tektokan? Penerbit punya kepentingan. Kepentingan penerbit adalah bukunya laku. Penulis punya kepentingan ceritanya terdeliver. Makanya mereka harus tektokan. Kadang tektokan, kadang beranteman. Biasa. Kayak gitu. Sampai nanti setelah dua-duanya sepakat dengan isinya, biasanya penerbit akan mengusulkan, Mbak, ini aja, ini lagi menarik. Ini aja tuh maksudnya di dalam cerita, kan ceritanya udah disepakati ya, tapi kayak diusulin bahasanya jangan terlalu ini jangan terlalu ini, gitu-gitu. Kadang dia masuk ke jalan cerita, kadang juga. Terus habis itu setelah dua-duanya sepakat, maka penulis akan menandatangani kesepakatan rilis naskah. Kesepakatan rilis naskah itu kita tanda tangani, habis itu dia lempar ke layouter, layouter nanti kita masih ditanya-tanya lagi, misalnya kayak aku nggak suka layoutnya, kayaknya hurufnya ini deh kurang gede, kurang kecil, atau huruf apa gitu kalau dia punya usulan penulisnya ya. Itu ada di layouter, kemudian cover yang terakhir. Covernya biasa tektokan juga gitu. Biasanya penerbit tuh punya desainer cover banyak. Mereka punya stok nama-nama itu. Nah, nanti kalau penulis punya preferensi, dia dikasih opsi, mau dikasih kesempatan. Mbak punya preferensi nggak? Kalau punya preferensi, kasih sini, kasih tahu gitu. Kalau nggak punya preferensi, mereka akan kasih dengan ceritamu itu. Mereka udah tahu ceritanya kan, dengan ceritamu itu. eh, Penggambar covernya alternatifnya ada A, B, C gitu misalnya. Pilih yang mana. Kan hari ini kan gampang banget ya kalau kita mau lihat tinggal dicek di account sosmednya kita akan lihat Iya, hasil iya. gambar-gambar mereka. Nah, udah setelah milih, udah habis itu selebihnya akan dikerjakan oleh penerbit. Untuk pekerjaan tersebut, penulis tidak mengeluarkan uang sepeser pun karena semua akan dikerjakan oleh penerbit. Tapi syarat terberatnya adalah dia harus lolos seleksi penerbit dulu di awal kan. Nah, nanti apa yang kita dapat, yang didapatkan oleh penerbit hanya 10% dari royalti. Jadi katakanlah misalnya bukuku harganya 100.000, ya aku hanya dapat 10.000 dari seluruh penjualan, dari setiap buku yang terjual.
kayaknya ya kok dikit banget, emang dikit banget sih, tapi mari kita bayangkan kalau misalnya kayak buku di Gramedia gitu ya. Aku Iya. nggak punya toko buku sendiri, sehingga aku pernah 2010 ngerasain nyetak sendiri, bikin publisher sendiri, baru satu buku, bukuku sendiri, kelabakan. Proses kreatifnya malah nggak jalan karena aku sibuk mikirin layoutnya gimana, ininya gimana, sibuk mikirin nanti jualnya gimana gitu-gitu. Aku mencetak 1.000 buku dan nggak habis gitu, karena aku nggak ngerti harus dijual di mana buku itu gitu. Jadi buatku, walaupun kayaknya cuma nerima 10% gitu ya, tapi itu jauh lebih mudah karena aku nggak pengen proses kreatifku terganggu. Dan bersama dengan penerbit-penerbit, apalagi kalau kita bisa masuk ke Gramedia ya, mereka tuh kan eh, ekosistemnya udah jadi. Punya toko buku, punya penerbit, punya majalah dan koran dan lain-lain. Nah, kita akan selalu dibantu oleh mereka. Punya festival, itu yang paling penting, punya festival. Dan bekerja sama dengan festival lain. Dia festivalnya, pesta literasi itu nggak terlalu besar, tetapi dia bekerja sama dengan Ubud, Festival Makassar, dan lain-lain. Nah, setiap ada festival kita akan diajakin kalau sesuai temanya dengan buku kita, gitu. Diajakin atau setidaknya ditawarin dulu mau join atau enggak. Itu. Nah, di aku prosesnya, aku nerbitin sendiri udah pernah dan aku fail. Penerbit yang udah pernah nerbitin bukuku ada 3. Yang pertama namanya Alinea di Jogja. Alinea itu tidak pernah kembali padaku. Jadi aku tidak pernah menerima sepeser pun royaltiku karena mereka menghilang. Jadi kalau teman-teman ingat zaman gempa Jogja 2006 itu, oh Hmm. berarti bukuku 2005, ingat aku sekarang. Bukuku 2005, 2006 tuh harusnya aku nerima royalti, tapi orangnya ditelepon nggak bisa, hilang, didatengin ke kantornya, kantornya memang retak gitu ya, tapi nggak, bukan yang hancur gitu di gempa Jogja itu kayak retak, tapi udah nggak ada apa-apa dan rupanya bukan cuma aku yang nagih tulisan itu gitu, ada banyak banget penulis lain yang juga royaltinya nggak pernah dikasih. Berikutnya aku nerbitin di Gagas Media Group. Setelah itu, selain itu, oh Bentang pernah. Aku dengan Bentang pernah satu buku. Tapi itu karena aku menang sayembara. Satunya lagi dengan selebihnya dengan Gramedia. Ada satu lagi akhir pekan. Akhir Berarti pekan. berapa tuh? Alinea, Gagas Media, Alinea, Gagas Media, Bentang, Erlangga, ding, sorry, Erlangga, terus Gramedia, akhir pekan ada 5 yang pernah aku rasakan. Gitu. Hmm. Ibu, Tidak selama sesuai ekspektasi dengan jawaban kalian ya, karena sudah panjang banget ya sangat ternyata menjawab prosesnya. pertanyaan. Sebenarnya jawaban Ibu juga udah mencakup 4 pertanyaan yang mau kita Oh, sampaikan. pertanyaan. Jadi sangat Ya, amat Iya, membantu Ibu. jadi sudah oke. langsung terjawab. Baik Ibu, selama menulis novel yang sudah Ibu tulis, ada nggak sih Ibu target pembaca yang mungkin Ibu harapkan membaca karya-karya Ibu gitu? Remaja sih rata-rata, karena terutama buku-bukuku yang terakhir ini ya. Kalau kalau buku yang sebenarnya nggak remaja juga. Oh, tunggu. Beda-beda sih setiap buku kayaknya ya. Jawabannya itu deh yang paling tepat. Setiap buku beda-beda. Ada masa di mana aku menargetkan remaja karena novelnya cinta-cintaan di awal dulu. Terus perempuan, yang novel-novel perempuan jelas diperuntukkan buat perempuan, tetapi aku juga berharap laki-laki membaca karena bukunya kan tentang pemberdayaan perempuan ya. Jadi setiap kali kita berbicara tentang pemberdayaan perempuan, sebetulnya kita juga sedang menargetkan laki-laki agar terlibat dalam proses perubahan tersebut. Sebenarnya aku juga berharap pengambil keputusan tuh ikut membaca gitu, terutama buku yang perempuan yang menunggu di lorong menuju laut gitu, karena dia kritik banget terhadap pemerintah dengan bagaimana kejamnya pemerintah membuat aturan-aturan, membuat izin-izin yang melanggar aturan yang mereka buat sendiri gitu, tapi mereka jarang melihat dampaknya. Nah, buku itu tuh ngajakin untuk melihat dampaknya. Yang Mawar juga, Mawar tuh kurang lebih sama, bagaimana pengambil kebijakan tuh abai sama apa namanya masyarakatnya gitu sih sebetulnya. Baik. Menurut Ibu, apakah respon pembaca dapat mempengaruhi penulisan karya-karya Ibu selanjutnya? Hmm,
Nah, ini dia. Sangat sih, maksudnya mempengaruhi itu bukan berarti kayak oh aku mau nulis sequelnya atau gitu. Dulu sempat terpikir kayak gitu, kayak waktu yang perempuan yang menangis kepada bulan hitam tuh karena responsnya bagus, menurutku itu kayak di luar ekspektasiku. Aku berpikir, aduh apa bikin sequelnya ya gitu. Sempat kepikiran kayak gitu. Tapi kemudian aku sangat dekat sama editorku dan Barut itu editor yang luar biasa dan aku percaya sama dia karena dia juga penulis. Jadi dia ada ada apa ya namanya? Ada ininya lah, aku sulit menjelaskan. Ada feel-nya lah ya, ada Nah, feel-nya juga sebagai penulis gitu kan. Waktu aku bilang Barut, kayaknya aku pengen bikin sequelnya si ini deh Maggie Diela gitu. Tapi kali ini dia tapi nggak bukan bukan sequel, spin-off ya mungkin. Jadi kayak salah satu tokohnya tuh aku lebih dalemin lagi gitu. Terus kata Mbak Ruth, dia langsung nggak usah stop gitu. Kata dia kenapa gitu. Karena kalau Mbak Dian bikin sequelnya dan ternyata sequel atau spin-off-nya dan ternyata blok gitu ya nggak lebih bagus dari yang itu, maka novel yang lamanya akan terpengaruh gitu, malah akan ketarik dan jadi jelek. Udah mendingan lu move on aja bikin yang lain gitu. Jadi udah aku dan kupikir-pikir oh ya juga ya aku nggak siap kalau eh, apa novel yang lama terpengaruh sama yang baru. Jadi aku memutuskan untuk tidak memikirkan apapun lagi terkait sama Maggie Diela. Nah, pengaruh yang lain adalah aku jadi semangat memikirkan novel selanjutnya apa ya gitu. Karena di seri perempuan ini tadinya kan perempuan yang menaik pada bulan hitam tuh tadinya kan hanya akan menjadi satu, ya udah perempuan itu aja gitu. Selebihnya nanti akan ganti judul lain, ganti judul lain. Tapi karena kemudian waktu aku nulis lagi yang terpikir adalah perempuan lagi, jadi aku membuat seri untuk perempuan ini gitu. Nah, itu menjadi pengaruh bagaimana teman-teman merespons novel-novelku itu gitu. Lebih ke aku jadi suka ngajakin ngobrol yang udah baca gitu. Terus apalagi sih yang kalian butuhkan gitu. Biasanya. Uh, Mungkin mau nanya, apakah dalam proses penulisan karya-karya Ibu sejauh ini kondisi sosial atau berbagai isu yang berkembang di masyarakat itu mempengaruhi apa sih lahirnya karya tersebut atau mungkin situasi yang ada di masyarakat ini tuh mendorong Ibu untuk menulis karya tersebut gitu. Banget, banget, berpengaruh banget karena pekerjaanku sendiri sebagai peneliti menemukan banyak banyak celah perbaikan kan sebetulnya itulah kenapa novel-novelnya juga kritik sosial gitu-gitu karena eh kok gininya tuh banyak gitu kayak misalnya ngelihat aduh anak-anak tuh MBG aja lah paling gampang gitu aduh harusnya kan ini sesuatu yang ditargetkan untuk bikin anak-anak lebih sehat gitu tapi malah anak-anak sakit itu pasti Mm-mm. berpengaruh banget di kepalaku terus femisida gitu kenapa sih perempuan-perempuan ini di kayak di witch hunt gitu kayak diburu kayak penyihir zaman dulu gitu itu berpengaruh terus perang dan lain-lain gitu ya ketimpangan sosial antara perempuan dan laki-laki itu juga ngaruh banget sih ngaruh banget belum nggak necessarily aku tulis semua memang tetapi setidaknya itu menjadi bahan bahan renungan gitu. dalam kepenulisan sendiri, apakah Ibu memiliki tokoh yang menginspirasi sehingga mempengaruhi dan dari gaya kepenulisan Ibu? Tokoh tokoh penulis banyak banyak banget kalau mempengaruhi kepenulisannya aku takut bilang mempengaruhi karena nyatanya aku menulisnya pasti nggak sebagus-bagus mereka gitu ya mereka yang orang-orang yang aku gemari ini tulisannya bagus-bagus cara nulisnya itu bagus-bagus banget ada yang teman-teman mesti udah baca namanya Nawal El Sadawi tahu ya perempuan di titik nol Oh Ya, ya, perempuan betul. betul. tahu kan terus teman-teman bacalah lagi seorang penulis India perempuan namanya Banu Mustak Banu Mustaq kalau nggak salah Banu Mustak. Dia menulis tentang komunitas India Islam dengan sangat sangat nggak bilang indah ya karena kondisinya nggak indah sih sangat sangat baik gitulah sangat dalam gitu Banu Mustak. Terus
Em, yang satu ini bukan penulis novel, tetapi aku membaca buku-bukunya, namanya Ibu Vandana Shiva. Vandana Shiva juga India. Bu Vandana Shiva ini juga menulis dengan sangat indah. Eh, tapi ya lebih indah lagi isinya karena dia menulis tentang ekofeminisme. Jadi Hmm. dia menceritakan bagaimana perjuangan-perjuangan lingkungan. Dia sendiri adalah aktivis, dia penyelamat benih. Jadi pekerjaan dia adalah menyelamatkan benih-benih supaya nggak dihilangkan, nggak dimusnahkan sama negara. Dan dia menolak keras bibit, apa istilahnya, bibit adaptasi, bibit, pokoknya bibit buatan. Dia menolak bibit buatan gitu. Jadi dia nggak mau pakai bibit buatan gitu. Kalau perempuan tiga itu, terus yang lainnya tuh aku lagi baca, bentar ya, aku tuh pembaca pembaca banyak buku, jadi membaca buku. Oh, teman-teman baca Uketsu deh. Uketsu tuh Ketsu. judulnya Teka-teki Rumah Aneh. Uketsu, bentar. Aku tapi nggak tahu ya Uketsu ini apakah dia penulis dengan AI atau enggak. Aku agak nggak yakin. Tapi tulisannya menarik. Uketsu ini Teka-teki Rumah Aneh. Em, Cara nulisnya menarik. Teman-teman baca deh. Tapi karena yang ku baca adalah udah bahasa Indonesia, aku nggak berbahasa Jepang kan, jadi aku nggak yakin apakah dalam bahasa Jepang dia semenarik itu. Itu sih kurang lebih. Dan ada banyak lagi itu beberapa di antaranya aja. Satunya ya Ibu. Ba- eh, kan seperti yang kita tahu ya Ibu, karya sastra itu eh, lebih ada dua golongan gitu, sastra populer dan sastra serius. Nah, menurut Ibu karya-karya Ibu itu masuknya ke dalam kategori sastra populer atau sastra serius? Menurutku populer ya. Menurutku ya, karena aku nggak nyastrani banget gitu, nggak kayak Eka Kurniawan. Eka Kurniawan tuh kan bahasanya berat, sangat sastrawi gitu ya. Hmm. Ayu Utami gitu-gitu kan. Kayaknya nggak deh. Aku sekeras apapun aku berusaha gitu, setengahnya pun nggak sampai kayaknya. Gitu. Ibu. Nah, terus selama menulis, apakah terdapat tuntutan pasar atau mungkin selera pembaca yang sekiranya apa ya Menjadi menjadi tuntutan ya Ibu dalam menulis karya-karya. Enggak kayaknya. Aku Kayaknya enggak deh, kayaknya enggak. Kalau bagian itu kan sebenarnya kuserahkan pada penerbit ya. Jadi itu kayak diskusi, misalnya ngobrol sama Mbak Ruth tuh nggak pernah memfeeding gitu. Kayak dia paling kalau udah lama kita nggak colek-colekan, ayo lagi nulis apa nih gitu-gitu. Terus dan kita tidak pernah sampai di pertanyaan, Mbak kira-kira nulis apa ya yang orang suka. Kita nggak pernah sampai di pertanyaan itu gitu. Jadi dia pasti kalau aku lagi nulis ini gitu. Oke, good terusin gitu. Jadi aku nggak tahu apakah itu artinya sesuai dengan selera pasar atau enggak, karena aku nggak ngikutin selera pasar sesungguhnya. Eh, kalau aku kalau aku merasa bahwa sebenarnya aku lebih ke aktivis yang menulis dibanding penulis murni gitu. Jadi tulisan-tulisanku tuh sebenarnya adalah bentuk aktivisme gitu sih. Jadi kalau ada yang kuikuti, bukan selera pasar dalam dunia menulis, tetapi kondisi sosial yang aku kejar supaya tulisanku tuh menjadi senjata untuk eh, membuat pembacaku lebih teredukasi dengan isu-isu tertentu. Kayaknya lebih ke situ deh kalau aku. Baik Ibu. Nah, eh, seperti yang kita tahu, apakah Ibu pernah merasakan adanya batasan sensor atau tekanan tertentu terhadap tema yang Ibu angkat dalam suatu karya? Pernah Hmm. eh, novelku yang kuterbitkan sendiri, itu kenapa kuterbitkan sendiri karena dia nggak pernah lulus sensor. Jadi aku menulis tentang LGBT. Oh, Di masa itu, di masa itu 2010 tuh kan masih belum kayak sekarang ya. Sekarang kayak belum orang ya. lebih banyak novel-novel terkait queer yang hmm, bagus-bagus dan diterima oleh publik gitu ya. Nah, waktu itu belum. Jadi itu aku bahkan nulis dari 2008 nih kalau nggak salah. 2008, tapi karena aku baru punya uang, aku terbitkan sendiri 2010, jadi terbitnya 2010. Itu diantaranya. Jadi udah aku kirim ke penerbit Gagas Media, bahkan yang yang mengkurasi itu teman queer sendiri, tapi dia nggak meloloskan gitu, kayak Mbak nggak, kita lagi
lagi nggak bisa nerbitin ini, lebih ke takut ya gitu. Itu salah satu sensor terberatku sih. Selebihnya nggak. Gitu. Bagaimana pandangan Ibu tentang karya sastra yang diresmikan atau dilegitimasi Legitimasi. dilegitimasi lembaga tertentu? Seperti yang kita tahu ya Ibu, pemerintah sekarang kan banyak yang takut buku. Menurut Ibu, pandangan Ibu Mm-mm. itu seperti apa tentang karya-karya yang mungkin saja Tidak tidak boleh tidak diterbitkan. boleh diterbitkan? Heeh. Oh, oke. Bentar, aku jawab setelah buka jendela ya, Gerah. Iya Ibu. Iya, Ibu. Oh, oke. Gimana sih tadi? Latihan. Aku nanya kayak gimana?